Oke, yang lain juga mana? Di kelas ini sebanyak berapa orang ya? Oh ya, di Seakat. Seakat kalau mata kuliah lain sudah ada ya. Kalau mata kuliah di RPL sudah ada belum ya? Nama saya. Coba saya lihat namanya di Seakat. Kelas saya belum, saya belum bisa ini ya, share QR code ya untuk absensi. Jadi absensi bisa melalui Google Classroom ya teman-teman ya. Google Classroom. Oke, yang belum menyalakan kamera tetap kita tunggu. Nah, jadi enak ya kita berinteraksi kuliah hari ini. Saya juga nggak lesu nih. Kalau yang saya ajak bicara ini bukan nama doang atau laptopnya join, tapi orangnya entah kemana. Oke, mungkin tetap semangat untuk siang ini walaupun ngantuk, lelah ya setelah perkuliahan sebelumnya. Yang sudah join 44 termasuk saya, berarti baru 43 dari jumlah kelas. Dasar rekayasa perangkat lunak kelas RD ya. 55. Dasar rekayasa perangkat. Kalau bisa hilangkan baru beda ya. Benar ya, kita RD ya. RD. 55 orang yang baru join. 44 termasuk saya. Maaf Pak, izin open sebentar. Wifi-nya kurang stabil. Oke, kalau ada kendala tidak apa-apa. Kalau bisa usahakan on cam ya teman-teman ya. Biar enak lah ya. Saya menyalakan kamera, saya mengajak Anda untuk bahas ini materi. Saya belum buka ya, ada panjang saya ngomong. Oke, saya buka perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, halo. Terima kasih Pak. Sorry, hanya ada iklan ya, ada iklan. Materi kita sudah saya share ya di Google Classroom teman-teman. Jadi materi dapat teman-teman buka di Google Classroom, harapannya teman-teman baca terlebih dahulu. Nah, hari ini kita materi kedua. Saya ingat materi minggu lalu belum habis ya. Nah, tapi karena minggu ini ada materi dan ada tugas dari materi minggu kedua ini, kita selesaikan terlebih dahulu materi minggu kedua. Nanti materi minggu lalu teman-teman bisa baca ya, karena udah tinggal separuh lebih ya. Untuk yang belum dibahas nanti kalau ada yang bingung silakan ditanya. Sembari teman-teman kalau mau baca duluan nggak apa-apa materinya, itu tujuannya ya. Silakan isi absensi juga ya. Jadi kalau di sana saya belum bisa membagikan QR code, tapi kalau absensi lihat di BCR ya. Sudah dibuka belum ini ya? Ini absensi.
Tetap dikelompokkan. Kalau misalkan cuma ada satu digit ya kita tambahkan sama dengan Oke, bisa berapa kali ya Anda isi? Siang ini gimana kabarnya teman-teman? Saya belum banyak menyapa Anda hari ini. Gimana kabarnya? Sebelumnya ada kelas. Ya. Gimana? Yosepia Saragi. Ada kelas Pak, tapi tadi pagi Pak. Ada kelas tadi pagi. Jadi ini kelas kedua ya di siang ini ya. Di hari ini. Iya Pak. Ya, yang lain gimana? Jangan cemberut loh. Semangat ya. Nah, kalau dengan satu doang. Mantap. Di hari ini khusus ketemu saya lah ya. Hari ini bersama Pak Aidul lagi. Kayaknya Sinta Dwi Putri ketemu lagi nih. Kemarin ketemu juga ya. Langganan kita. Semoga besok juga ketemu kita. Di KWU. Kalau ambil KWU RA. Saya akan share teman-teman. Sebelumnya ada yang teman-teman ingin tanyakan atau teman-teman bagi cerita hari ini? Tidak apa-apa. Tidak ada ya? Oke. Oh, tidak ada. Saya share materi. Terlihat materi saya? Terlihat ya? Kenapa begini? Oke, sudah terlihat. Jadi saya guna dua device agar dapat melihat Anda, teman-teman. Jadi materi kita hari ini adalah model proses pangkal lunak. Ya. Jadi lanjutan materi minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita ada membahas tentang RPL dan ini ada diulangkan lagi. RPL. Waterfall akan diulang lagi. Ya. Oke. Model proses pangkal lunak. Jadi ini dikembangkan oleh Bayu Hendradja. Nah, jadi di semester ini kita tim pengampu untuk mata kuliah di RPL atau dasar rekayasa pangkal lunak. Ini pengampunya Ibu Hira, Pak Hafiz Budi Permansa, saya sendiri, Pak Mugi, Pak Daniel, dan Pak Radinka. Di materi ini sebelum dibagikan dengan teman-teman, ini materi kita review ya. Kita review kesesuaian materinya, ada perubahan, ada penambahan seperti itu, sehingga baru bisa kita bagikan hari ini ya. Tujuan dari materi ini atau di rekayasa pangkal lunak ini, teman-teman memahami tahapan lapisan pengembangan perangkat lunak, tahapan pengembangan semua perangkat lunak, PL itu perangkat lunak. Jadi teman-teman diharapkan mengerti berbagai model perangkat lunak. Ya, bukan hanya satu. Model perangkat lunak apa sih? Metodenya apa? RP. Waterfall, Pak, air terjun. Bukan itu saja. Nah, jadi kita akan bahas ini. Ataupun nanti teman-teman diantaranya evaluasi dari pembelajaran materi kita hari ini, nanti teman-teman cari lebih banyak tentang materi ini. Ya. Mengingat dasar rekayasa pangkal lunak ini materi dasar ya, sebelum teman-teman mengambil lebih jauh tentang rekayasa merancang sebuah sistemnya. Sebelum mengambil mata kuliah PTI, MPTI, teman-teman sudah belajar dasar rekayasa pangkal lunak ini ya, modelnya. Nah, mahasiswa diharapkan dapat mengerti model proses pengembangannya. Jadi kan pengembangan pangkal lunak itu ada beberapa tahap.
Ada beberapa model. Nah, model itu yang kita pilih yang sesuai dengan proyek yang akan kita bangun atau perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Nah, teman-teman juga diharapkan dapat membandingkan keuntungan setiap model. Keuntungannya apa? Keuntungannya dari 3 aspek ditinjau, dari segi waktu, biaya, dan scope. Nah, itu ya komponen dari pengembangan perangkat lunak yang kita pegang, komitmen kita dari sebuah perangkat lunak. Teman-teman mampu membandingkan keuntungan dan penggunaan setiap model. Jadi ketika ditanya saat Anda memilih sebuah model, kenapa Anda memilih model ini? Apakah ini sudah sesuai dengan penelitian Anda? Itu yang harus Anda jawab, ya karena ini yang sesuai dengan penelitian Anda. Jadi jawabannya juga ilmiah. Bukan jawabannya yang diharapkan oleh seorang dosen pembimbing Anda. Karena ini cuman yang hanya saya tahu, Pak. Atau karena ini dari laporan TA yang saya contoh. Nah, itu bukan jawaban ilmiah, teman-teman ya. Jadi Anda nanti bisa membandingkan model-model yang kita pelajari, dan Anda nanti akan mencari lebih dalam model pengembangan perangkat lunak, sehingga Anda nanti matang dalam artian Anda paham apa yang Anda pilih dalam merancang sebuah sistem. Nah, inilah lapisan atau tahapan di RPL, rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, alat bantunya, penyesuaian dengan metode yang terstruktur, metode yang orientasi objek. Oke, sorry, Sophie ini ingetin terus. Lanjut ke tools. Selain tools ada metode atau cara atau aturannya. Nah, ada proses. Itu yang ditinjau dari proses dan fokus pada kualitas. Quality fokus. Fokus pada kualitas dari perangkat lunak yang kita kembangkan. Jadi menjamin perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan user, keinginan user, ya. Dengan analisa, rancangan analisis, dan implementasi yang akurat, yang sesuai. Jadi kan user itu adalah yang akan menggunakan sistem yang akan kita bangun. Jadi itu perlunya perancangan metode yang harus baik. Ya. Jadi tiap lapisan atau tiap tahapan ini ya tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi masing-masingnya memiliki ketergantungan antar lapisan, antar tahapan ini. Sedangkan untuk alat tools, case toolsnya ada rational rules, ya, ada berbagai jenis IDE. IDE ini seperti Visual Studio, jika Anda merancang Android, Script, NetBeans, misalkan Java, yang seperti itu. Ini IDE atau compilernya. Ya. Dan versi softwarenya itu sendiri, contohnya GPS, SPN, dan GitHub. Ya. Ini contoh, beberapa contohnya versi software. Ini ya untuk alat tools yang Anda dalam Anda membuat coding, misalkan Anda coding sebuah program, IDE-nya apa, tools-nya apa, case-nya apa, nah itu. Nah, lapisan di RPL ini pada proses ini, pembahasan ini hari ini, jadi kita akan membahas pada proses, ya, proses. Jadi ada waterfall, increment, proses model, ada model spiral, agile development, ada rapid application development. Nah, model-model ini, ya, proses model ini yang akan kita bahas
pada minggu ini ya. Pada minggu ini kita akan bahas 5 sub ini ya. Waterfall, incremental, spiral model, agile, rapid application development. Ya. Jadi bukan hanya satu. Memang kebanyakan yang umum bagiannya mengembangkan perangkat lunak apa, menggunakan model apa, metode apa, waterfall. Nah, itu harus punya alasan yang kuat dalam Anda memilih model itu. Ini garis besar pembahasan kita, model pengembangan perangkat lunak. Yang umumnya pada proses perangkat lunak, waterfall model dan variasi V-model. Ada V-model. V-model ini adalah pengembangan atau variasi dari waterfall ya teman-teman. Ada increment model, ada prototype, ada spiral dan variasinya. Ada model proses lainnya seperti yang concurrent development, agile process, agile. Nah ini adalah model yang modern ya. Kalau yang tradisional seperti waterfall, prototype, spiral itu yang tradisional ya. Itu dalam pengembangan perangkat lunak. Sebagaimana kita ketahui dalam proses perancangan perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak itu ya kita kan mau mengembangkan sistem itu perlu melakukan komunikasi dengan pengguna program yang kita bangun. Nanti Anda jika pilih mengambil mata kuliah MPTI, PTI, nanti Anda membangun sebuah proyek perangkat lunak. Ya. Pengguna dari sistem tersebut yang Anda komunikasikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu komunikasi. Kenapa harus komunikasi? Karena mereka yang akan menggunakan perangkat kita, ya kan? Karena kita bukanlah menawarkan produk, ya. Kalau kita menawarkan produk seperti sales, ya. Jadi kalau sistem itu bukan untuk didistribusikan, tetapi ya, sistem itu dirancang, dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari pengguna. Ya. Ya. Analisis sistem dan dengan pemrograman itu perlu communication. Itu tahapan komunikasi. Ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan planning ini terkait rancangan biaya, waktu, sumber daya atau scope. Nah, ini adalah komponen dalam perangkat lunak. Komponen dalam perangkat lunak. Jadi yang diperkirakan dalam merancang sebuah perangkat lunak itu terkait waktu. Berapa waktunya? Berapa lama? Berapa biayanya? Dan skopnya apa? Skop yang terlibatnya apa? Baik itu barang dan manusia. Atau di sini skop ini sumber daya di sini adalah atributnya, ya. Seperti itu. Nah, lagi azan juga di sini. Tunggu sejenak setelah azan ya. Silakan dibaca dulu.
Oke, baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Sampai di mana kita tadi? Sampai di perencanaan, perencanaan. Jadi apabila menyangkut biaya ini bisa bertambah ya. Enak kalau lebih. Apabila waktunya bergeser dari perkiraan awal, itu kan akan mempengaruhi biaya. Ya, seperti itu. Misalkan Anda akan mengembangkan sebuah proyek di perusahaan, atau Anda seorang pengembang sistem, jadi ada yang membutuhkan jasa dari perusahaan Anda sebagai pengembang sebuah software sistem. Nah, dalam kontrak tersebut akan membahas ini teman-teman. Dalam kontrak itu kesepakatan itu akan membahas biaya, waktu, dan sumber daya atau scope. Membahas biaya pastinya perkiraan waktunya berapa lama. Waktunya berapa lama baru bisa dihitung biayanya. Membahas waktu pengerjaannya pasti akan berkaitan dengan skopnya atau sumber daya yang terlibat, atribut atau komponen-komponen yang terlibat. Misalkan siapa saja aktornya, kemudian item-item dalam sebuah sistem itu apa aja, itu seperti itu ya, mulai dari perencanaan. Kemudian proses yang berikutnya ada pemodelan, ada modeling ya. Pendekatannya terstruktur, jadi ini sesuai dengan proses yang terjadi ya. Anda ingat pasti ketika Anda melakukan suatu prosesnya apa saja, misalkan dalam sebuah sistem peminjaman buku yang terstrukturnya apa saja, pastinya ada peminjaman buku, ada data buku, data peminjam, apa saja peminjam, kemudian data anggota, ya, itu terstruktur, jadi sesuai dengan. Kemudian pendekatan berorientasi objek oriented approach. Ya. Kemudian yang keempat, construction baru, pemrograman atau pengcoding, coding dan testing. Kemudian baru deployment atau penyerahan atau instalasi program ke pengguna. Nah, jadi setelah program jadi, di testing sesuai dengan pengguna, baru diserahkan atau diimplementasikan. Setelah diimplementasikan mungkin ada juga yang sampai maintenance ya, sampai pengembangan perangkat lunak tersebut. Umumnya yang teman-teman kerjakan kalau di TI itu sampai instalasi ke pelanggan, implementasi, bukan pengembangan ya. Ini batas ini ya, proses perangkat lunak. Nah, dalam proses perangkat lunak itu dibutuhkan model atau metode ya, yang harus sesuai. Ya. Jadi dari tahapan-tahapan ini model yang kita terapkan apa? Itu yang akan kita bahas. Ini contoh modelnya, contoh model pengembangannya adalah waterfall. Kita tahu waterfall itu layaknya air terjun. Ya, artinya waterfall itu adalah air terjun. Jadi setiap prosesnya pada rekayasa perangkat lunak, kebutuhannya melalui step-stepnya. Jadi setiap tahap harus selesai sebelum pindah berikutnya. Jadi tahapannya harus berjalan berurutan. Rekayasa kebutuhan melalui komunikasi kan, data kebutuhannya itu dari pengembang dengan seorang pengguna atau user yang akan menggunanya, atau klien Anda nantinya seperti itu. Kemudian analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan ini dikomunikasikan juga. Kenapa? Ya, kebutuhan dari pengguna itu, sistem yang akan kita buat ini melakukan apa saja. Jadi perlu komunikasi di setiap tahapannya. Nah, jadi setelah analisa kebutuhannya telah selesai nih kebutuhan, kita tidak naik ke atas lagi karena rekayasa
kebutuhan sudah disetujui, disepakati, baru ke analisis kebutuhan. Ya, setelah rekayasa baru analisis. Setelah analisis, di sini ada perencanaan. Setelah analisis, baru perancangan umum dan atau yang lebih rinci. Perancangannya. Setelah mengumpulkan kebutuhan, dianalisis kebutuhan ini apa saja, atau requirement user, mengumpulkan kebutuhan dari user, itu baru dirancang. Dan ada perancangan ini adalah pemodelan dari sistem yang akan ada kita kembangkan. Setelah perancangan selesai, disepakati baru ke tahap selanjutnya. Jadi keterurutan dari setiap tahapnya, ya, keterurutan dari setiap tahapnya. Setelah perancangan selesai, baru pemrograman dan pengujian. Jadi perancangan ini setelah sesuai dengan kebutuhan baru diimplementasikan dengan pengkodingan. Pengkodingan ada pengujiannya seperti itu. Pengkodingan buat programnya, coding, program jadi diuji, itu adalah tahap konstruksi. Setelah pengujian, programnya sampai di sini sudah jadi programnya. Tetapi kita tidak sampai di sini saja. Sebuah software itu adalah menjawab kebutuhan di deployment atau diimplementasikan. Sebenarnya cukup sampai di sini untuk ukuran S1 yang diimplementasikan. Ya. Itulah kenapa kalau teman-teman merancang TA, membuat TA itu, cari studi kasus permasalahan. Anda cari kasus di dinas apa atau di desa mana sebuah permasalahan itu Anda mengembangkan sebuah sistem dan itu digunakan. Jadi kan punya objeknya, Anda mencari penelitian itu punya objek. Itulah sampai di sini untuk diimplementasikan. Nah, selebihnya kalau ada yang membahas perawatan, ini adalah apabila ada pengembangan sistem berikutnya. Tapi ini umum yang dilakukan ya sejauh ini, perancangan tata guna ya sesuai kebutuhan, perancangan, pemrograman, deployment, ya, diimplementasikan, dan umumnya ada perawatan, ya, penyesuaian kebutuhan ya. Jadi misalkan ada penambahan fitur dan lain sebagainya. Nah ini penjelasannya. Tiap tahap harus selesai sebelum pindah ke tahap berikutnya. Ini jelasnya. Dengan demikian tidak bisa langsung kembali ke tahap belakangnya. Jadi ini model waterfall yang umum adanya. Tapi untuk modifikasi waterfall ini bisa naik. Tetapi naiknya ini bukan langsung dari perawatan langsung ke rekayasa kontrol, bukan ya. Jadi peninjauan kembali ini adalah saat rekayasa langkah. Ini adalah modifikasi ya kalau yang terakhir ini. Nah, ini ya. Tadi ya garisnya bertambah ya. Ini adalah secara keseluruhan yang umumnya. Pada perjalanannya model waterfall ini ada modifikasinya, ada pengembangan. Jadi setiap tahap apabila ada yang kita review lagi atau ada penambahan, dan itu hanya naik satu step berikutnya. Satu step berikutnya, misalkan pada perawatan, jadi kita meninjau lagi kembali pada tahap implementasinya atau deployment-nya. Pada sebelum deployment-nya ada peninjauan kembali terhadap pemrograman. Jadi tidak langsung meloncat ke atas ya. Tidak mungkin program yang sudah di deployment kemudian
direkayasa lagi kebutuhannya, dianalisis lagi kebutuhannya, bukan seperti itu. Ya. Itu model waterfall. Setelah pemrograman ada peninjauan lagi pada rancangan umum seperti itu. Jadi tahapannya pun ada peninjauan lagi kembali adalah per step ya. Layaknya air hujan atau air terjun, jika pun menjiprat hanya naiknya sedikit, jipratannya sedikit. Air terjun kan turun dari atas, menjiprat mengenai batu naik sedikit jipratannya. Nah, begitu tidak mungkin air terjun itu jipratannya langsung naik ke atas, ya. Langsung ke sumber, ya, sumber gunung. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tahapannya harus sesuai dengan sebelum dia pindah ke tahapan berikutnya. Jadi ketika pun ada pengembangan atau perubahan, naik satu tahap. Ini aktivitas pengembangan perangkat lunak menggunakan proses perangkat lunak itu sendiri, ya komunikasi ya. Jadi lima tahapan yang dibahas di slide berapa tadi? Di slide ke-6 ya, di slide ke-6 tadi kita komunikasi adalah inisiasi proyek pengumpulan kebutuhan. Ya, pengumpulan kebutuhannya ini adalah terkait komunikasi dengan si user yang akan menggunakan, atau Anda ada sebagai pengembang dan sistem, Anda berarti komunikasi dengan investor Anda. Gitu. Nah, setelah komunikasi baru ke tahap selanjutnya adalah perencanaan. Ini perencanaan ini terkait estimasi waktu, penjadwalan, packing, ya, pembuatannya. Kemudian baru ke pemodelan, analisis desainnya, modelnya, ya, alurnya, seperti itu dilakukan di sini. Baru setelah pemodelan sesuai, baru diimplementasikan di program, dan setelah program baru diuji. Setelah diuji baru di deployment atau di delivery, dan mendapatkan dukungan feedback dari user yang menggunakan, ya, atau klien Anda. Jadi ini alur proses linear, alur proses linear yang terjadinya, yang berjalan daunnya. Ini ya, jadi dari alur proses linear ini ada tahapan lagi nih, ada pengembangan lagi nih. Ini adalah proses iteratif atau iteratif proses flow ya. Jadi umumnya proses rancangan perangkat lunak ini memang 5 komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi dan sampai hingga deployment ya. Tapi pada kenyataannya itu bisa berevolusi. Ya, namanya itu interaktif proses flow-nya pada konstruksi atau sebelum pengkodingan lebih jauh kita bisa berkomunikasi lagi, atau saat pemodelan itu ada penambahan fitur saat perancangannya atau saat Anda menggambar use case-nya apa tahapan pada perencanaan itu ditinjau lagi komunikasi. Jadi ya selalu ada review sebelumnya. Nah, apapun rilis versinya pada proses konstruksi ini ada komunikasi. Ini model yang berikutnya ini terpisahkan ya sebenarnya. Nah, ini alurnya seperti ini, komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, hingga deployment. Ya, ke implementasi hingga ke alurnya circle seperti ini ya. Nah, ini untuk alur proses berevolusi, selalu berputar. Alur yang ketiga ini alur proses paralel. Jadi komunikasi itu terjadi pada saat perencanaan dan terjadi pada saat pemodelan. Namanya perencanaan itu kan adalah mencakup biaya ya, biaya, waktu. Nah kalau pemodelan ini adalah rancangan dari sistemnya. Nah itu perlu dikomunikasi lagi kalau pada proses paralel dan sepertinya. Jadi ada 3 jenis prosesnya. Seperti ini.
ini karena apa namanya tidak muat ya ini. Nah seperti ini ya. Gimana saya mau memisahkannya? Nah ini hal yang terpisah ya teman-teman ya maksud saya. Nah, seperti inilah. Jadi ini ada 3 jenis model ya. 3 jenis model proses pengembangan perangkat lunak. Jadi ini terpisahkan. Ada proses iteratif yang terjadi adalah 5. Jadi tidak akan berbeda dengan yang lain pada prosesnya. Ini disebutkan alur proses iteratif. Ini adalah proses berevolusi. Revolusi ini circle. Kemudian ada proses paralel. Jadi komunikasinya di 2 tahapan, pada perencanaan, pada pemodelan. Nah, ini terkait waterfall. Ya, waterfall yang sebelumnya dicontohkan. Ini model waterfall klasik. Ya. Jadi model waterfall klasik ini per step turun requirement, ya, ada kebutuhan, desain, perancangan sistemnya, implementasinya, ya, dan hingga verifikasi atau mengimplementasikan sistemnya, memverifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian maintenance. Nah, ini adalah modifikasi dari gambar di sebelahnya atau MWLSTD 498 ini adalah pengembangan atau modifikasi dari pengembangan waterfall. Jadi ada naik lagi ya. Tapi naiknya per tahap. Apabila perawatan dilihat lagi apa verifikasi ataupun saat diverifikasi ada implementasinya ada di desainnya ditinjau kembali. Jadi tidak langsung naik ke atas. Kalau langsung naik ke atas ini seperti buat baru ya proyeknya. Nah, jadi ini kalau digambarkan lebih detail lagi nih, kalau detail lagi konsep development, konsep dari pembuatan, ya, pengembangan perangkat lunaknya ada requirement analisis, arsitektur desain, jadi mendesain arsitektur perangkat lunak kita, ada detail desain, ada coding and debug, ya, coding dicek testingnya, kemudian sistem testing, ada sistem testing, subsystem testing, dan deployment. Nah, ini yang terjadi yang secara tidak langsung terjadi ya pada arsitektur desain ini ada detailed design, jadi lebih detail lagi desainnya, ada coding and debug dari desain tersebut ya. Jadi ini lebih dirincikan lebih ke sub-sub yang lebih kecil lagi ya. Seperti itu. Masih di pembahasan waterfall, model waterfall ya. Jadi proses ini dijalankan sekuensial atau bertahap ya. Dari pengumpulan kebutuhan hingga perawatan perangkat lunak tersebut. Nah, dan karakteristik waterfall itu cocok untuk sistem yang sudah teridentifikasi baik, sudah teridentifikasi untuk di sini sudah jelas nih perangkat lunaknya, sudah tahu Anda yang akan Anda kerjakan di pengembangan perangkat lunaknya, sudah teridentifikasi, sudah terdefinisi dengan baik, datanya sudah jelas seperti itu. Atau sistem mengutamakan keselamatan atau safety. Jadi contohnya pengembangan autopilot untuk pesawat harus jelas lengkap di awal. Jadi program harus sudah lengkap, tidak bisa hanya sebagian yang diinstalasi di pesawat. Nah, jadi waterfall ini tidak bisa langsung diimplementasikan. Ini salah satu syaratnya jika ingin menggunakan waterfall, karena sifatnya sekuensial. Karena kalau
meninjau kembali kebutuhan sebelumnya, ya, itu bukan model dari waterfall. Ataupun setiap tahap harus selalu berkomunikasi dengan user, itu bukan waterfall. Ya. Itu adalah model lain atau agile, ya, seperti itu. Nah, jadi tidak langsung bisa menyesuaikan dengan setiap perubahan atau komplain dari user. Kita bisa lanjut ke problem, sebuah masalahnya. Kebutuhan pangkat lunak ini hampir selalu berubah. Ya kan, jelas dengan waterfall perubahan itu tidak tertangani dengan baik karena dia harus sekuensial dan sudah selesai tahapan sebelumnya. Dengan waterfall kita harus melewati setiap tahap selengkap mungkin sebelum memasuki tahapan aktivitas berikutnya. Jadi tidak ada penyesuaian setelah coding Anda baru mendapatkan masukan desainnya dari user. Jadi berarti kita merubah lagi sistem codingnya, ya. Balik lagi nih, mana nih? Kemudian dengan waterfall kita harus melewati setiap tahap selengkap mungkin sebelum memasuki aktivitas berikutnya. Akibatnya kadang sudah diprogram, tapi kebutuhan awalnya sudah mengalami perubahan. Bahkan Anda sudah merancang sebuah sistem perpustakaan yang sebelumnya. Ini pada saat perjalanan, sistem itu akan meminta penambahan fitur. Awalnya kartunya dicetak manual, tetapi sekarang sudah sistem barcode. Jadi ada perubahan lagi. Gitu ya. Kemudian jarang proyek perangkat lunak mengikuti alur sekuensial. Ya. Apalagi kita dalam proses pengembangan perangkat lunak, user itu selalu berkomunikasi, ya. Jadi kan kita kan menjawab kepuasan dari klien yang meminta perangkat lunaknya ingin dikembangkan seperti ini. Jika Anda nanti bekerja sebagai pengembang sistem, ya, kepuasan pengguna adalah hal yang utama pastinya, ya. Jadi sistem ini dirasa tidak pas untuk seperti itu. Jadi jarang proyek pangkat lunak itu mengikuti jalur yang sekuensial. Iterasinya tetap terjadi tetapi tidak secara langsung. Ya, kemudian model ini tidak cukup bisa mengakomodasi tingkat kepastian atau kebutuhan perangkat lunak. Tidak bisa. Jadi dia harus jelas, ya, seperti itu yang pada contoh. Jadi sistem sudah teridentifikasi dengan baik. Ya, sesuainya seperti itu. Kemudian calon pengguna harus bersabar menunggu versi jadi dari program yang diminta, karena harus menunggu hingga akhir proyek. Ya, jadi tidak, karena harus melewati setiap tahapannya. Jadi kalau dia meminta proyeknya langsung jadi, sampai akhirnya tidak bisa. Udah sampai mana hasilnya tidak bisa kita tunjukkan. Beberapa anggota tim pengembang harus menunggu pekerjaan rekannya dalam satu tim menyelesaikan aktivitasnya terlebih dahulu. Misalkan ada merancang model, prototipe-nya terlebih dahulu. Nah, yang bertugas untuk membuat database-nya belum bisa bekerja. Ya, coding-nya, testernya, seperti itu. Dalam beberapa anggota pengembangan harus menunggu pekerjaan rekannya dalam satu tim menyelesaikan aktivitasnya terlebih dahulu. Blocking state, ya. Terkadang menghabiskan waktu produktifnya hingga pemimpin proyek harus mengatur anggota timnya yang bisa menyesuaikan state ini. Blocking state ini biasanya terjadi di awal hingga akhir dari setiap proses tersebut. Karena dia harus sekuensial, ya, melewati tahapan demi tahapan. Ini adalah variasi model waterfall. Ada model top up down, ada model bottom up, ada model gabungan atau hybrid model.
Ini untuk rapid application. Nah, ini contoh yang berikutnya. Rapid application ini adalah interaktif, tetapi siklusnya spiral, jauh lebih kecil dari pendekatan berbasis resiko. Tetapi fokusnya cukup baik, untuk hasilnya. Ya. SDLC masih berlaku, ya. Jadi mulai dari requirement atau persyaratannya, konfigurasinya, quality manajemennya, desain proses, coding, testingnya, integration, teknik, dan projectnya. Ya. Ini rapid model, ini model rapid atau RAD ya, RAD. Integration, tinjauan teknis dan proyek dan lain-lainnya, ATC ya. Di sini tidak terlihat jelas juga ya, mulai dari developers concept atau sampai ke consumer concept. Jadi ini ada sessionnya, ada pada saat scope konsep statement kebutuhannya, ada perubahan fitur function specification, ada change defects performance, ada sampai ke toolkit. Jadi ini perkiraan waktunya 2-6 bulan dan focus group discussion-nya, diskusi dalam pengembangan guna tersebut. Ini ada model V. Ini dari mana nih? Ada top of down button. V model ini adalah variasi dari waterfall juga ya. Nah, jadi ini adalah variasi waterfall model, ya, tapi namanya masih P model. Tahapannya juga sama, ada user requirements, ada detail design, ada coding. Nah, jadi desain kebutuhan ada saat detail design, coding. Kemudian ada konsepnya seperti P. Ada gambar P. P itu kan ada garis miring juga ya. Jadi menggabungkan dua garis. Seperti ini. Nah, pengembangan ini adalah pengembangan konsep coding, kemudian diintegrasikan testingnya sampai ke user accepted testing yang menyetujui dari testing dari proyek Anda. Ini adalah bagian dari testing. Nah, masih di P model ada proses implementasi. Pada saat implementasi ada sistem requirement. Ini tahapan project. Ya. Project awalnya ada proses implementasi, ada sistem requirement, sistem arsitektur desain. Ini ada pada level sistemnya. Pada level softwarenya, software requirement analisis, software arsitektur, ada software desain. Ada pada step desain software juga ada software coding, testing, software integration, software qualification testing. Pada sistemnya juga ada sistem integration, sistem qualification testing, project sampai ke project. Jadi proses implementasi di requirement itu ada sistem requirement, ada arsitektur pada software, tahapan software, requirement lagi ada arsitektur desain, ada detail desain, lanjut lagi masih di tahap software, seperti itu ya. Ini ada alur, ada panelnya ya, gambar panelnya ini. Jadi ini model development SDLC ya, SD kita bentuk P. Nah, P model ini adalah pengembangan deployment atau pengembangan pengguna dipasang dengan fase pengujian testing.
dipasang dengan fase pengujian testing. Jadi arahnya horizontal, tahu kan ada horizontal, ada turun ke bawah, kan vertikal, menunjukkan kelengkapan proyek pengembangan perangkat lunak. Hasil user requirement menjadi masukan untuk pengujian. Jadi ada pengujian user acceptance testing. Ya. Kemudian hasil global design menjadi masukan untuk pengujian integrasi, dan hasil desain menjadi masukan untuk pengujian unit. Arah vertikalnya menunjukkan tingkat abstraksi atau level tinggi hingga ke level rendahnya. Dari spesifikasi aktual dari sistem ini ke implementasi kode program. Jadi ini dari spesifikasinya ya, dari pengujiannya unit hingga pengujian user acceptance. Nah, ini adalah pendekatan yang dianggap cocok untuk kebutuhan pekerjaan perangkat lunak yang tinggi tingkat kehati-hatiannya. Jadi di setiap ada pengujian, setiap dari user requirement ada pengujiannya, dari global desainnya ada pengujiannya, dari detail desainnya ada pengujiannya. Jadi ini terkesan kehati-hatiannya. Ya. Jadi kalau menerapkan sistem ini pastinya tergambarkan waktunya juga ya, seperti itu ya. Rancangan program dan dokumentasinya lengkap diperuntukkan untuk membangun produk yang stabil. Karena cenderung berhati-hati, jadi cenderung juga kaku. Ya, siapa dilakukan masukan pengujian. Ada pengujian, ada masukan pengujian, dari hasil pengujian ada masukan lagi. Rancangan program dan dokumentasi yang lengkap diperlukan untuk membangun produk yang stabil ya. Produk yang stabil dalam artian produk ini tidak mudah berubah karena sudah diuji dalam setiap tahapan. Jadi ini cenderung kaku dan karena ada kebutuhan yang jika ada perubahan yang berubah, ada kebutuhan yang berubah, membuatnya berubah. Ini model proses increment, ada fungsionalitas tipe perangkat lunak ya, ada versi increment, yaitu communication, ada perencanaan, planning, modeling, construction, dan deployment. Versi increment yang kedua, proses modelnya juga, ada communication, planning, ya sama ya sejauh ini, planning, pemodelan, modeling, construction, deployment, tidak ada perubahan, sampai ke versi increment N dan selanjutnya. Jadi model proses increment itu tidak ada perubahan ya teman-teman dari versi increment. Awal dari perangkat lunak ya, jadi dimanapun rancangan perangkat lunak ya inilah standarnya proses increment ya, atau proses dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Ya pastinya perlu komunikasi, pastinya perlu perencanaan. Tidak mungkin kita langsung membuat sistem itu langsung coding. Kalau tahu coding dulu. Kalau coding dulu baru menggambarkan tahapannya. Tidak, karena Anda kalau kita tidak gambar bentuk abstrak, alur tahapannya, ya sulit kita arah sistemnya kemana ini. Dan ini bukan menggambar sebuah sketsa. Coding itu cukup kompleks ya kalau sudah tekan coding. Dan ini bukan sebuah puisi atau lagu. Kalau buat lagu, Anda tulis dulu lagu, baru memperkirakan judul yang tidak bisa. Ini increment model, jadi ini ada cukup izin ini ditemukan oleh siapa nih?
Bums. Belum ya. Oke, lanjut. Nah, ini jadi ini adalah increment definition, jadi mendefinisikan increment development. Jadi ini tahapannya dibagi ya. Ada ini aktivitasnya mulai dari kecil sekali ya kata-katanya, resiko untuk jadi peninjauan resiko ya di sini adalah resiko persetujuan. Jadi ada peninjauan resiko dan kebutuhan yang didorong oleh kebutuhan dari pemahaman dari sebuah sistem yang dibutuhkan oleh sistem yang itu, dari pemahaman dari sebuah sistem aktivitasnya. Jadi ada peninjauan dari resiko, kemudian ada evaluasi. Evaluasi di sini adalah evolusi dari kemungkinan untuk proses ya. Kemudian ada stakeholder atau pemangku kepentingan yang akan menggunakan. Nah, pada tahap ini seperti milestone ya, seperti tulang ikan, gambarannya ada eksplorasi. Ini tahapannya. Jadi eksplorasi ini adalah meninjau komitmennya ditinjau. Eksplorasinya ada validation, ada penilaian dari komitmennya, ada foundation. Foundation ini adalah yang danai, ini adalah terkait komitmen pengembangan pangkat gunanya, ada development, foundation, ada ini development, commitment review. Nah, jadi ini adalah tahapan review semua ya. Ini Jawa, ini jadi tabel yang sebelah paling kiri ini adalah aktivitasnya, dan ini tahapan-tahapan yang direview. Mulai dari expression, ada evaluasi, foundation, ada development dan foundation, ada operasi development dan foundation. Nah, di sini dari tahapan stakeholder ini pasti akan accepted atau tidak, setuju atau tidak, atau di sini pasti ada pembahasan risiko atau tidak, karena terkait review dari stakeholder. Jadi harus sesuai dengan scope dan sesuai dengan variety or discontinue atau kelanjutannya, berhenti atau tidak, dihentikan. Nah, karakteristik incremental atau dari bahasa lanjutannya, model ini menggabungkan model sekuensial, tetapi dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan paradigma konsep prototyping. Jadi model increment ini dilakukan secara linear. Secara linear tahu ya, untuk satu unit atau bagian tertentu, terus berulang-ulang untuk bagian lain hingga lengkap incremental. Jadi ini tahapan evaluasinya. Teknik pengembangan ini diperbaiki hingga menggunakan paradigma prototyping. Nah, karakteristiknya lanjut ke karakteristik incremental ini. Versi awalnya sering disebut product inti atau core product. Versi awal ini kebutuhan dasar dipenuhi terlebih dahulu. Jadi pada model ini kemudian diikuti dengan fitur-fitur tambahan. Tapi terkadang beberapa fitur belum sempat dilengkapi di tahap awal. Jadi sudah
kebutuhan dasar dulu, tapi kebutuhan dasar itu belum tentu fiturnya juga lengkap. Produk ini dapat mulai digunakan sebagai percobaan oleh pengguna. Kayaknya Anda buat kue, ada proses testingnya seperti itu ya, sebelum dijualkan di pasar. Seperti itu ya kalau model ini. Jadi hasil dari percobaan ini akan diberikan evaluasi, masukan, menentukan rencana apa yang dibutuhkan tahap berikutnya. Jadi setiap ini, proses ini dilakukan berulang hingga produk perangkat lunaknya lengkap, dapat dikatakan lengkap. Ini karakteristik yang kedua, masih di karakteristik incremental ya. Yang ketiga, lanjutannya maksudnya ketiga dari karakteristik ini bersifat iteratif, tetapi tidak seperti pada pengembangan prototipe. Jadi model ini fokus pada penyelesaian produk untuk diberikan ke pengguna pada tiap tahapnya, incremental ini. Tiap tahapnya kemudian diberikan. Jadi ini selalu ada produk dari setiap tahapannya, di testing, diimplementasikan, ada pengembangan, diimplementasikan lagi, jadi seperti itu ya. Jadi versi awal sudah memiliki kemampuan yang dapat digunakan. Jadi ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Jadi dia ini memenuhi kebutuhan dasar dulu dari produk yang kita buat. Nah, model incremental ini kadang berguna bila kita kekurangan pengembang yang mampu menyelesaikan produk hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini model incremental ya. Jadi selesai pada pokok dasarnya saja. Misalkan fungsi dari sebuah sistem buku itu adalah mencatat data buku, data siswa, data pengguna, data peminjaman. Sudah seperti itu saja. Tetapi ada peminjaman buku, ya ada data bukunya. Ada data anggotanya, iya ada data peminjamnya, iya. Tapi pada sebuah sistem sebenarnya sistem peminjaman buku itu tidak seperti itu saja. Ada kategori buku, seperti itu, ada kategori peminjaman, ada sampai misalkan denda, ya. Silakan minum kalau haus. Saya juga haus ya. Model incremental ini kadang berguna bila kekurangan waktu dalam pengembangan yang mampu menyelesaikan proyek hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Misalnya, kalau kepepet dan gunakan seperti ini. Selesainya di mana? Versi awal dapat diimplementasikan oleh sedikit pengembang. Jadi versi ini sudah diterima, maka kita dapat menambahkan jumlah pengembang di versi berikutnya. Jadi kalau pengembangnya ini kan adalah Anda misalkan, Anda dan tim Anda. Proyek berjalan sesuai fungsi dasarnya saja. Kemudian pada tahap perancangan berikutnya kan ada versi ya dalam sebuah sistem, ada versi beta, versi 1.0, 2.1 ya. Ada pengembangan seperti itu ya. Ilustrasinya seperti itu, ada versi pengembangan berikutnya. Jadi kita dari tahapan pengembangan kita bisa menambah anggota berikutnya. Ya, pada implementasi versi ini, pada versi beta 1.0 ini, kita belum kefokus pada desain. Mungkin di tahap berikutnya ada tambah anggota, fokus pada desainnya, desain tampilan. Setiap incremental dapat direncanakan untuk menangani resiko teknis. Misalnya, jika perangkat keras yang terkait dengan perangkat lunak sedang dikembangkan mengalami hambatan, belum siap, atau belum datang, maka kita bisa mengurangi akses dan menghilangkan sementara fungsionalitas dari sistem. Jadi, sistem itu sudah berjalan pada fungsi dasarnya, pada saat di tengah dalam pengerjaannya Anda mentok, sudah hapus ya bagian
sub itu. Jadi ini direncanakan untuk menangani resiko teknis. Jadi jika ada model proses evolusi, selanjutnya model pangkat lunak ini berevolusi sesuai dengan berjalannya waktu. Kebutuhan yang selalu berubah-ubah menyebabkan terjadinya evolusi ada perubahannya. Nah, prototipe ini digunakan sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman antara pengembang dan pengguna. Model proses ini dianggap model yang klasik ya. Model proses ini bersifat iteratif. Software engineer mengembangkan perangkat lunak hingga makin lengkap. Jadi contohnya prototype, spiral model, win-win spiral model, concurrent development model. Jadi ini contoh proses evolusi ya. Jadi ini sifatnya seperti klasik. Nah ini proses evolusinya memanfaatkan paradigma prototype. Jadi mulai dari komunikasi ke rencana singkat, pemodelan rencana singkat, pengembangan prototype, deployment, review dan feedback. Ya, kalau yang izin kendala upcam tidak apa-apa. Ke berikutnya, ini adalah evolution prototype model. Ya. Jadi ini konsep ini disempurnakan, konsepnya ini disempurnakan terus-menerus, continue, bersifat kontinu ya. Fokusnya adalah pada konsep ya, pada konsep, kemudian konsep yang baik dan prototipe yang baik ya, dan prototipe yang baik. Kemudian namun yang ada namunnya ya, kendalanya sulit untuk menentukan tingkat dari level determine effortnya, dari cost dan schedule-nya. Ini permasalahan dari evolution prototype model. Permasalahannya seperti itu. Sulit untuk menentukan terkait biaya dan waktunya, schedule-nya. Mulai dari tahapannya ya sama ya, ada initial konsep, ada design and implementation. Dari awal dari inisiasi konsep tersebut dibuat prototype, baru refine prototype until suitable. Ya, jadi artinya dari konsep awal kita membuat, kemudian ke tahap selanjutnya desain dan implementasi dari prototype awal tersebut ya, kemudian menyempurnakan prototype hingga dapat disertif ya, jadi dapat diterima. Jadi ada sirkulus. Nah, seperti ini. Baru komplit dan bisa rilis ini atau bisa diimplementasikan prototype ini, bisa dirilis. Rilis komplit dan rilis prototype. Jadi ini untuk model evolution prototype model ya. Jadi mengapa atau kenapa kita harus prototype? Jadi ini ya, dari sisi pengguna itu sering memberikan keterangan yang tidak jelas. Jadi kita gambar dulu prototype, jadi baru kita diskusikan dengan pengguna ya, atau user atau klien Anda nantinya. Ini pengguna memberikan keterangan yang kurang jelas terhadap apa yang dibutuhkan. Jadi masukannya kurang jelas, keluaran programnya atau request permintaan dari user itu kurang jelas. Nah, ini prototype-nya, penggunaan dari kenapa kita harus prototype. Kekurangan program ini tidak terdefinisi lengkap sehingga prosesnya terduplikasi. Nah, dari sisi pengembang kadang tidak yakin dengan efisiensi atau efektivitas dari suatu algoritma. Sehingga dia perlu membangun prototype. Bagaimana suatu program dapat beradaptasi dengan sistem operasi atau bentuk layar interaksinya belum jelas. Jadi ini alasan kenapa perlunya model prototype. Karakteristik prototype dari model berikutnya ya. Di prototype, jadi prototype ini kadang disebut sebagai rancangan kasar.
Jadi perancangan prototipe apa sering ya judulnya, atau rancangan sederhana. Jadi kalau prototipe ini belum jadi sistem dalam bentuk perancangan ya. Prototipe ini biasanya mulai bisa dikembangkan setelah mengumpulkan kebutuhan ya, melewati kebutuhan, tapi belum kesampai codingnya. Jadi perancangan dasar ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bagaimana program secara umum untuk calon pengguna. Jadi kan ini ya sesuai dengan alasan kenapa prototipe ini, apabila user itu belum memberikan keterangan jelas terkait sistem yang ingin dibuat. Ya. Rancangan ini biasanya, rancangan pasar biasanya digunakan untuk menunjukkan bagaimana program secara umum ke calon pengguna. Tapi banyak ya yang PATA, kakak-kakak Anda yang rancangan hingga prototipe bisa. Tapi yang tapi tidak terlalu kasar ya. Tidak terlalu kasar, tapi jelas alur proses bisnisnya. Prototipe ini akan dapat digunakan untuk mengembangkan masukan dari calon pengguna. Masukannya, jadi ada komunikasinya. Prototipe-nya jadi, kemudian user atau klien Anda berkomunikasi dengan Anda, mendapatkan masukan hingga dikembangkan lagi. Tapi ini cenderung agak lama ya, jadi seperti itu. Prototipe juga akan berguna untuk merapikan kebutuhan pengguna. Ya, karena ada komunikasi di sini, prototipe dapat digunakan sebagai satu cara untuk mengidentifikasikan kebutuhan baru. Kita dapat menggunakan tools hingga menghasilkan prototipe, report generation, Windows Manager, form generator, gitu ya. Iterasi di sini, iterasi tahu ya, akan terjadi pada setiap tahap pengembangan prototipe. Jadi penyesuaiannya menguntungkan pihak pengguna karena kebutuhannya makin jelas. Kan bentuk gambaran pasar karena belum bentuk program ya. Prototipe ada tampilan dasarnya, atau Anda kalau melihat prototipe, rancangan prototipe. Jadi prototipe itu hanya gambar sistem, ini tampilan menunya, ini proses gambaran proses inputnya, ya, ada outputnya seperti ini, gitu ya. Menguntungkan pihak pengguna karena memungkinkan pengembang untuk makin mengerti. Pengembang kita yang karena dapat komunikasi dengan klien seperti itu, makin mengerti apa yang dibutuhkan. Masalahnya, tetapi ada punya masalah juga nih, ya, punya masalah juga. Pengguna makin merasa melihat prototipe sebagai perangkat lunak yang siap jalan. Jadi makin pengguna atau klien itu dengan dilihat apakah ini sesuai dengan kebutuhan Anda, nah, impact-nya mereka akan merasa, wah, sudah setengah jalan. Mereka sudah tahu, sudah paham kebutuhan saya. Seperti itu ya. Jadi masalahnya itu user itu atau pengguna itu merasa sudah siap jalan, padahal baru prototipe. Tangan tidak sadar kalau prototipe itu yang dibuat masih belum memikirkan aspek rancangan desain lebih rincinya. Karena belum sampai codingnya juga sampai ya. Model ini tidak menekankan pada aspek kualitas perangkat lunaknya, pada perawatan atau jangka panjang. Jadi hanya menjalankan seperti menunjukkan fungsinya, seperti ini fungsinya, klik ini, seperti ini. Bukan seperti itu saja ya kalau sudah pada tahap implementasi. Pengembang sering memudahkan aspek implementasi prototipe dengan fokus mendapatkan hasil yang cepat. Prototipe tidak menjalankan pada platform yang direncanakan akan digunakan oleh pengguna. Karena kan hanya bentuk pasar, tapi belum tidak bisa diimplementasikan. Hasil codingnya pun masih menerapkan algoritma yang tidak efisien jika pun menggunakan model prototipe ini. Kalaupun ada coding, tapi bukan coding yang bisa berjalan ya, tapi coding yang dasar.
bentuk prototipe ini kadang membuat pengembang menjadi terlalu biasa dengan hasil bentuk ini sehingga lupa prototipe ini sebenarnya hanyalah prototipe. Jadi mereka hanya fokus pada prototipe saja tanpa bahwa ini adalah rancangan kasar. Oke, ini contoh masalahnya. Ini model selanjutnya lumayan banyak ya. Ini baru 30 dari berapa slide? Oh, dari 59. Model spiral. Ya. Ini adalah ya semua prosesnya ada sama ya. Umumnya model konsep rancangan perangkat lunak itu sama, ada komunikasi, ada perancangan, ada pemodelan, ada construction, ada deployment sampai ke delivery ya. Maksudnya deployment. Spiral ini seperti apa ya? Lingkaran obat nyamuk ya. Seperti itu ya. Dari awal communication, perencanaan, pemodelan, spiral. Mulai dari perencanaan ada estimasi ya, perencanaan ya. Memang konsep estimasi, penjadwalan waktunya, risikonya, seperti itu. Karakteristik spiral ini, kalau Anda lihat seperti obat nyamuk, racun nyamuk ya, nyamuk kok mau dikasih obatnya. Proyek pengembangan ini dimulai dengan mengembangkan kebutuhan. Jadi kan ada komunikasi ya tadi ya, mengumpulkan yang kecil tergantung pada skala prioritas. Jadi ini ya nih pada titik awalnya ya, awalnya komunikasi awal, kemudian perancangan, berputar terus. Terlihat tidak menurut saya ya. Jadi dari awalnya apa nih warna apa nih? Ungu ya, apa ini ya? Lanjut ke coklat ya, ke coklat ada pink baru ke hijau, seperti itu berputar. Ada komunikasi ke perencanaan, ke pemodelan, konstruksi, ke development, ke komunikasi lagi, ke perencanaan model lagi, ke construction, ke development lagi ya, seperti itu ya. Itu model spiral ya. Lanjut ya. Saya agak seret nih. Karakteristik spiral ini, proyek pengembangan dimulai dengan mengembangkan kebutuhan yang terkecil dan tergantung dari skala prioritasnya. Pada setiap iterasi akan dilakukan proses analisis risiko karena melewati tahap perencanaan. Sudah perencanaan pemodelan, construction, development, komunikasi lagi ke analisis risiko lagi, ke pemodelan lagi ya, seperti itu. Tahap iterasinya atau implementasi ini berikut kebutuhan perangkat lunak lainnya ditambah dan proses ini juga akan ditambah ya. Mungkin akan bertambah lagi aja jika ada pengembangan ada putaran berikutnya. Ya. Lanjut ke karakteristik berikutnya, masih di karakteristik pada model spiral ya. Menggabungkan model iterasi dengan prototype dengan menekankan pada sistematis aspek dan pengendalian yang lebih ketat dari model linear sekuensial. Absen pulang. Oke, lanjut ya. Pengembangan secara spiral ini memungkinkan pengembang software untuk skala besar. Karena kan kalau dalam skala besar ya software atau sistem yang akan Anda kembangkan penggunanya banyak. Jadi harus menjamin sistem ini berjalan dengan baik, penggunanya banyak. Ini model ini bisa terapkan spiral. Tapi kalau di TA Anda menerapkan spiral lama nih prosesnya. Ini jika benar-benar diimplementasikan ya dalam perancangan. Jadi dia spiral ini muter terus. Sisi positifnya juga ada. Dibandingkan dengan waterfall, pengembangan dapat segera dimulai tanpa menunggu kebutuhan yang lebih lengkap. Karena sudah komunikasi ke perencanaan, ke pemodelan, konstruksi, ke deployment,
komunikasi lagi, tahapan selanjutnya, ke perencanaan lagi, ke pemodelan lagi. Ya. Jadi tim-tim yang ada dapat menggarap. Ya, seperti itu. Dan tim pengembangan makin memahami permasalahan yang ada. Analisis risiko akan menguntungkan dari sisi ini. Ya. Ada model formal, menjamin proyek tetap dapat berjalan, dan analisis risiko memungkinkan menghindari teknologi atau tools yang ada. Oke, kalau yang oke. Banyak sekali ya. Masalahnya, calon pengguna sulit diyakini bahwa pendekatan evolusi ini itu terkendali. Biasanya pada fase persiapan kontrak pekerjaan, pengembangan pangkat lunak, hal ini sulit diyakinkan. Model pengembangan ini membutuhkan bantuan ahli yang menentukan penilaian risiko. Dan model ini belum banyak digunakan seperti pada pengembangan model linear sekuensial. Karena kalau terlihat kita yang dalam membutuhkan waktu yang cepat dalam pengembangan pangkat lunak, ya ini agak ribet ya. Tapi untuk sistem yang kompleks, ya sistem yang besar, model ini model yang handal. Beberapa variasi model spiral, ada Boole-Swinnerton spiral model, ya. Ini tahapannya juga. Ini ada variasinya. Ini variasinya juga yang lebih detail. Jadi ini adalah Bapak ini adalah orang penemunya. Dia yang mematenkan. Ada proses lainnya. Tentunya spiral juga seperti ini ya. Kemudian component based development sama spiral. Waktu kita mengingat waktu ada interruption. Nah, itu masih dari pengembangan spiral ya. Ini terkait metode agile. Metode agile ini metode modern, teman-teman. Sudah agile ini sudah selesai ya. Agile ini lanjut ya. Agile ini adalah metodologi agile ini menerapkan pengembangan iteratif dan incremental, memanfaatkan working prototype. Komunikasi dengan calon pengguna sangat diutamakan. Jadi setiap tahapannya ada komunikasi. Jadi model ini fleksibel ya, dinilai fleksibel karena setiap tahapannya pengguna terlibat dalam setiap tahapan. Jadi komunikasi dengan calon pengguna ini sangat diutamakan. Kebutuhan pengguna berkembang semakin lengkap dan melakukan kolaborasi yang intensif, bukan insentif ya, insentif ya bayaran ya, intensif dengan pengguna, dan tim yang melakukan komunikasi bersifat self-organization. Jadi selalu mengatur apa yang harus mereka kerjakan. Cross fungsionalitas, jadi fungsinya sudah bisa menyesuaikan, dan metode ini mengutamakan pengembangan yang evolusional dalam bentuk working prototype. Jadi bentuknya prototype yang kerja. Ada pengguna dalam terlibat setiap tahapannya. Jadi ini cepat dan fleksibel. Ya. Apabila ada perubahan dalam setiap tahap bisa langsung disesuaikan. Perencanaan yang adaptif, perencanaan yang fleksibel mengikuti kebutuhan pengguna. Responnya cepat dan fleksibel terhadap terjadinya perubahan. Cocok untuk produk yang skala menengah hingga medium. Tapi saya jarang ini menemukan yang untuk agile ya, walaupun ada ya. Tapi banyak yang kenapa Anda pilih model waterfall? Tapi kadang jawabannya sana. Karena ini sekuensial Pak, per tahapnya jelas. Tapi tidak ada yang lebih detail seperti itu. Metode cocok digunakan dalam skala menengah hingga medium, umumnya anggota tim
5-20. Walaupun demikian, rencana yang lebih baik sudah dibuktikan bahwa metode ini cocok untuk anggota hingga 1 orang. Ini modelnya. Jadi mulai dari definisi kebutuhan awal, membuat model umum, membuat rencana umum. Nah, inilah tahapannya, mulai dari iterasi, coding, testing, sistem tester, evaluasi pengguna. Nah, jika masih ada perubahan, naik lagi, perbaiki lagi. Jadi pengguna saat ini di proses ini sampai produknya tidak ada perubahan dan produknya jadi. Jadi proses ini lebih fleksibel. Ya. Lanjut ke interaksi individunya, alat perangkat ini berfungsi ini yang komprehensif, ya. Komprehensif, kolaborasi dengan pengguna saat pengerjaannya, ada kontrak, menanggapi, lalu merespon setiap perubahan dari perancangan tersebut. Jadi agile ini kalau kita artikan ya program yang cepat, ya, yang mudah bisa beradaptasi dalam pengembangan model. Dari kalau diartikan agile itu kan lincah, ya, modern, berbeda dengan tradisional development model, ya, seperti waterfall, spiral, ya. Oke, seperti itu untuk konklusi. Jadi apa beda dengan yang lain? Nah, saya harus ceritakan ini nih, teman-teman. So, ke konklusi, setiap pengembangan perangkat lunak, nanti teman-teman baca lanjut ya di sini, ya. Ini penjelasannya lebih detailnya, perbedaannya agile dan yang lain. Setiap pengembangan perangkat lunak memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Sudah dijelaskan, ya. Ada yang untuk yang sistem yang kompleks, ada yang sistem yang bersifat kaku tapi cenderung resikonya dikontrol. Ada juga yang bisa menyesuaikan dengan setiap tahapannya, seperti itu, ya. Jadi memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap pengembang perlu memiliki model proses paling tepat disesuaikan dengan karakteristik tim Anda. Ini jika Anda bekerja dengan tim. Nanti Anda akan bekerja dalam kelompok. Misalkan Anda nanti mengambil mata kuliah mata kuliah PTI, proyek teknologi informasi, jadi Anda mengembangkan sistem di sana. Anda akan bekerja dalam kelompok Anda, siapa yang bagian requirement analisis, ada yang testing, ada yang coding, ada desain, ya. Tim pengembangan dan karakteristik proyek atau dana, budget, waktu yang tersedia. Jadi menyesuaikan juga dengan 3 pokok ini. Tiap model memiliki keuntungan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Ada juga kekurangannya. Teknik agile adalah hasil kombinasi keuntungan dari berbagai model. Jadi ada modifikasi dari semua model dan mengambil keuntungan-keuntungan. Walaupun demikian, agile sendiri memiliki beberapa kelemahan. Jadi ini referensi yang kita gunakan dalam model penjelasan ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanya, teman-teman? Waktu kita udah habis juga, ya, udah lewat 5 menit, ya. Saya minta waktunya untuk menjelaskan tugas. Jadi ini ada tugas pertama kita. Ini sifatnya kelompok, ya, teman-teman. Nanti Anda di kelas ini ada berapa jumlahnya? Ini tidak akan pindah lagi, ya, dalam kelompok Anda. Dalam kelompok Anda tidak akan pindah lagi, ya. Nah, jumlah kita kalau disiapkan 55, ya. Sampai RD Fitriansa yang belum divalidasi oleh dosen walinya. Ada RD? RD ada? Nggak ada, ya?
Nah, nanti Anda bagi kelompok, satu anggota satu tim berjumlah 5 orang. Berjumlah 5 orang. Saya harap Anda sendirilah yang atur kelompok Anda, pilih. Karena ini adalah teman angkatan Anda, mungkin Anda sudah saling kenal lah ya. Jadi buat kelompok yang beranggotakan minimum 5 orang lah ya. Saya berharap 5 orang. Karena kita pas 5 ya, karena 45 orang. Ketua kelas mengemailkan nomor kelompok atau emailnya paling lambat Senin. Ya, nanti ada, ini waktunya tidak sesuai. Tidak ada kesulitan, jika ada kesulitan, atau kita bisa komunikasi di grup WA. Ya, diskusikan dalam kelompok Anda ini pertanyaannya ya teman-teman. Diketahui model proses itu yang seperti dijelaskan pada slide ini. Macam-macam model, ada waterfall, ada spiral, ada evolusi, ada incremental, agile, ya 5. Ya. Ada 5 dalam slide ini ya. Waterfall, spiral, evolusi, incremental, ada agile. Ya. Tiap kelompok mengerjakan 2 model proses ya. Jadi dia waterfall dan spiral. Ada lanjutnya ada yang spiral dan evolusi ya. Dengan aturan kelompok 1 ya. Nanti saya sediakan list saja ya, list di Excel. Anda cari tim kelompok Anda diskusikan, Anda bagi kelompok. Saya misalnya Iqbal, Randy, Sultan, kemudian Lydia, satu tim misalkan. Ada satu lagi, ada satu tim misalkan bahas satu waterfall, spiral. Anda beri nomor kelompok Anda. Siapa yang mau kelompok 1, siapa yang mau kelompok 2. Kelompok 1 dengan aturannya, kelompok 1 mengerjakan model proses 1 dan 2. Model 1 dan 2. Kelompok 2 mengerjakan proses model 2 dan 3. Model 3 dan 2 dan 3 dan seterusnya. Berarti model 3 dan model 4 berarti evolusi dan incremental. Model kelompok 4 mengerjakan model 4 dan model 5. Model 5 mengerjakan agile dan waterfall. Naik seperti itu ya. Model 6 berarti waterfall dan spiral. Ya, seperti itu ya. Jadi circle seperti itu. Misalkan kelompok 6 akan mengerjakan tugas seperti kelompok 1. Berputar ya. Itu dua model. Kelompok 2 spiral dan evolusi. Kelompok 3 evolusi dan incremental. Itu. Paham ya? Jawab. Jadi yang Anda kerjakan, setelah Anda tahu model yang Anda kerjakan, Anda pilih kelompok berapa, Anda list anggota Anda, kelompok berapa, jadi nanti harus terorganisir ya. Menjawab pertanyaan ini dalam laporan Anda. Pendalaman terhadap model kelompok, terhadap 2 model yang Anda bahas ya. Memberikan uraian rinci terhadap masing-masing model. Jadi Anda bahas, misalkan Anda kelompok 1 bahas waterfall dan spiral. Waterfall dan spiral, misalkan ya. Jadi waterfall Anda bahas dengan rinci, spiral Anda bahas dengan rinci. Kemudian temukan contoh aplikasi atau sistem yang ada. Misalkan Anda cari di internet, cari jurnal yang menggunakan model yang Anda bahas. Cari jurnal penelitian yang membahas menggunakan model waterfall, cari lagi yang membahas tentang spiral, ya. Contoh masing-masing 1 buah contoh dari model yang Anda bahas. Anda punya 2 model, Anda cari contoh yang mengembangkan aplikasi tersebut. 1 spiral dan 1 waterfall. Gitu. Ada pembahasan satu-satu dari setiap model Anda, ada contoh masing-masing 1 dari setiap model Anda. Ya. Kemudian berikan alasan kenapa model tersebut perlu dipilih dan kapan model tersebut perlu dihindari. Ya, mungkin di penelitian atau jurnal
jurnal tahu ya, jurnal penelitian yang Anda cari di internet tersebut. Kan kenapa alasannya memilih model tersebut? Ada pembahasannya memilih model ini karena waktu yang dianggap pas dengan rincian dan spesifikasi kebutuhannya. Ada yang jurnal bagus itu merincikan dengan detail alasan mereka memilih model. Begitupun teman-teman. Jadi ini simulasi kenapa Anda memilih model rancangan perangkat lunak ini harus punya alasan. Itulah kenapa saat Anda TA, kita harus tahu kenapa kita memilih model ini dalam merancang tugas akhir. Kenapa saya harus pilih model ini? Ini ditanya. Kenapa sih Anda harus waterfall? Jadi harus bisa tahu kenapa ini dibutuhkan. Jadi pertanyaan dalam pokok materi Anda itu yang ditugaskan ini ada alasannya. Kapan harus digunakan dan kapan harus dihindari. Ini format laporannya. Jadi tugasnya ini 1 minggu dari sekarang, berarti minggu depan tidak ada. Ya, ini format penulisan laporan. Format penulisan ini Times New Roman, ukurannya 11, fontnya spasinya 1, dan antar subbab. Tahu ya antar subbab ya? Subbab itu bab 1. Misalkan Anda membahas tentang detail model A, detail model B, ya, detail model waterfall, detail model spiral. Jadi antara subbab ini 1,5 antaranya, ya. Spasinya, tahu ya? Enter berikutnya 1,5. Ya, ini isi laporannya minimal terdapat berisi pengantar, spesifikasi tugas. Ya. Kayaknya Anda menyusun laporan ya, kenapa harus milih ini. Kemudian pendalaman model proses 1, pendalaman proses model 2, berikut contoh dan referensi yang ditemukan ya. Pembahasan rincinya, kelebihan kekurangan masing-masing model, pemanfaatan masing-masing model, kapan dipilih, kapan dihindari, itu ya pemanfaatannya. Ini kan jadi terdiri dari 6 bab ya, terdiri dari 6 bab. Ini ya, format penulisannya sudah dijelaskan di sini. Tentunya harus punya cover dong ya. Punya cover yang ada memuat nama Anda, identitas Anda, judul Anda, anggota-anggota Anda, ada logo itu ya. Ya. Begitu. Setiap halaman berisi footer, ID kelompok, nomor halaman. Ini pengiriman tugas. Tugas dikirim di GCR, nanti saya sediakan tempat submitnya. Ini tanggalnya belum saya perbarui. Subjek tugasnya di RPL, tugas 1. Atau nanti saya berikan rincian penamaan file ya. Setelah nanti saya bagikan list di Google Classroom untuk segera menulis, memplottingkan anggota-anggota kelompoknya. Jadi harapannya tidak ada yang, Pak, saya belum punya kelompok. Silakan Anda menulis di sana. Cari tim mana yang belum punya anggota. Tapi harapannya anggota Anda jadi anggota semuanya berkontribusi, ya. Ya, seperti itu ya. Jangan ikut nama doang. Malu dong sama teman-temannya yang kerja, kita entol nama saja. Ikut nama saja, nebeng nama aja. Impact-nya yang saya harapkan Anda paham kenapa Anda pilih model ini. Saat TA pun Anda tahu kenapa Anda pilih model ini. Apa kelebihan dan kekurangan model yang ada. Dan selanjutnya, ini ganti N dengan nomor kelompok ini maksudnya penamaan file yang Anda upload nantinya.
Nah, kelasnya adalah kelas RA, LD, SC, RD ya. Nanti saya berikan detail untuk penamaan filenya ya. Dan batas untuk pengirimannya nanti saya sediakan juga. Dan harapannya Anda mengikuti ketentuan di atas. Nilai akhir tugas akan dikurangi 25% bila tidak mengikuti ketentuan ini. Ini kan sudah ada ketentuannya nih. Ada yang kurang, contohnya ada yang kurang kelebihan kekurangan dari model yang dia bahas, berarti ada pengurangan. Oke, sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Halo? Nggak ada, Pak. Ya, silakan, ada yang ditanya. Pak, ada apa? Itu yang message yang nama-nama anggota kelompok itu maksudnya private comment di assignment-nya ya, Pak? Iya. Nanti nanti saya sediakan tempat submitnya, ada detail dari kelompoknya aja saja. Nanti nama-nama kelompok ini saya sediakan ini saja ya, list saja, list Google Sheet saja ya. Saya sediakan Google Sheet, ada isi nih, Anda mau kelompok berapa dengan tim mana. Nah, jadi harapan komunikasi kita di Google Classroom ya. Ataupun kalau ada yang ditanya silakan WA ke saya, nggak apa-apa dah. Oke, sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Lagi? Bapak, Jadi ya gimana? untuk yang referensinya tadi harus dari jurnal ya Pak? Ya kalau mau contoh yang mana ya? Contoh pengembangan perangkat lunak yang menggunakan model. Itu gambaran ya. Yang gambaran dalam pengembangan perangkat lunak. Ya tapi kalau Anda mau bahas kakak tingkat yang sudah TA menggunakan model apa, silakan. Ya. Tapi kalau ingin pengayaan materi dari jurnal itu lebih rinci ataupun dari sumber-sumber silakan ya. Tapi intinya Anda punya referensi yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Tidak hanya langsung comot-comot. Dia buat sistem, ada yang menggunakan waterfall, ada yang menggunakan V-model. Ada kasih contoh yang sama, tapi hanya saja modelnya yang berbeda. Tapi pengayaan ilmunya tidak tahu kenapa dia harus pilih ini. Ya, karena hanya ada yang menggunakan model ini hanya sebagai pelengkap. Ya, itu ada. Ya. Makanya Anda dapat informasi yang detail. Nah, satu lagi dari masing-masing anggota Anda kan, semua pemikirannya dan otaknya akan berbeda ya pastinya. Ide yang dituangkan, kata tulisnya ya pastinya berbeda ya. Tidak mungkin setiap kata itu sama antara kelompok 1 dan kelompok 6. Walaupun kelompok 6 membahas juga materi yang sama dengan kelompok 1. Jadi kalau terdapat kesamaan yang persis, nah ini ada indikasi contek. Seperti itu ya. Janganlah seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Ada yang ditanya? Paham sejauh ini? Anda bisa respon saya? Katakan iya atau katakan Cukup, Pak. cukup ya? Pak. Oke, sudah cukup semua ya. Sudah paham, alhamdulillah, syukurlah. Selanjutnya kita mungkin bisa akhiri ya pertemuan kita hari ini. Anda tinjau kembali ya, jangan wah hari ini sudah selesai, besok nggak Anda buka lagi ke kelas di RPL-nya, nanti Anda ketinggalan informasinya. Demikian untuk kuliah hari ini, kita berjumpa lagi minggu depan, tetapi tugas Anda dalam minggu ini
ada tugas ya. Hitung-hitung biar nggak bosan mengisi akhir pekan. Daripada Riko, Tavia ya, ataupun Yusuf jalan-jalan keliuran hari Sabtu Minggu di saat pandemi seperti ini, ya lebih baik kerjain tugas. Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada yang salah ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semuanya. Dan selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Terima kasih. Sore, Pak. Mari semuanya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Mari. Pak. Mari. Saya lead ya.